Muncul halusinasi dan waham atau delusi. Malan. Nah itulah Gelembung Solo. Dia menikmati Nina Bobo itu. Iya, dia menikmati. Jadi ini gimana sih konsep santetnya ini, Panci? Ya, teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarif. Mang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Teman-teman sudah tahu kabar ini? Roy Suryo halusinasi, aku mendapat kiriman santet Gelembung Solo. Apa sih Gelembung Solo? Jadi Gelembung Solo ini semacam ilmu goib yang mampu membuat korbannya terbuai dan tertipu. Bahkan korbannya tidak akan sadar bahwa dirinya sedang diperdaya oleh ilmu ini. Loh, Mang Ujang tahu dari mana? Dari Roy Suryo sendiri. Makanya simak video ini sampai selesai. Nah, ketika ditanya siapa pengirimnya, Roy Suryo tidak langsung sebut nama, namun pakai sindiran, teman-teman. Dan sindiran itu ditujukan kepada siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo ya, sosok yang benar-benar ingin Roy Suryo dan kawan-kawan habisi reputasinya. Kayaknya dengan cara di luar nalar pun mereka akan lakukan hanya untuk menumbangkan seorang Joko Widodo ya. Nah, jadi seperti apa sih penjelasan Roy Suryo yang katanya mendapatkan kiriman Gelembung Solo? Berikut videonya. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Beberapa kali. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembung Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembung santet itu? Saya nggak bilang santet, gue. Saya senyum aja, ya, jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya itu? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Siapa? Udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Siapa yang ngirim? Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makan kelihatan tremor. Pak Jokowi gitu, Panci, susah amat sih. Pakai harus tebak-tebakan segala. Yang tremor katanya teman-teman. Pak Jokowi kan kakinya memang pernah tremor ya saat diwawancara Najwa Shihab di rumahnya. Jadi barusan si Roy Suryo bilang yang kayak tremor katanya. Jadi dia main sindir-sindir. Tapi kita paham ya ini ditujukan dan dimaksudkan kepada siapa gitu kan. Terus di sini dia bilang yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Jangan merasa benar sendiri Roy Suryo ya. Karena rakyat yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Terlebih, kau ini dari dulu kerjanya memfitnah keluarga Bapak Jokowi. Mulai dari Mas Gibran dituduh sebagai pupu papa, dan kali ini Bapak Jokowi yang dituduh memalsukan ijazah. Jadi, biarlah rakyat yang menilai siapa yang jahat dan batil sebenarnya. Lalu dia di sini bilang lagi, insya Allah katanya balik ke orangnya, maksudnya ke pengirimnya ya. Insya Allah ini jadi kenyataan dan menimpa Roy Suryo. Karena ini merupakan kebohongan yang Roy Suryo buat-buat sendiri. Jadi semoga saja ini menjadi kenyataan dan menimpa Roy Suryo sendiri yang sudah menciptakan istilah Gelembung Solo. Kenapa Mang Ujang bilang bohong? Karena ada video dia di podcast Abraham Samad sekitar 3 bulan yang lalu. Membahas istilah Gelembung Solo ini teman-teman. Ini adalah istilah yang dia ciptakan sendiri. Dan sekarang dia pakai seolah dia mendapat kiriman Gelembung Solo ini dari Bapak Jokowi. Udah gak waras dia ini. Orang-orang Solo itu punya ilmu yang namanya Gelembung Solo. Oke, apa itu? Gelembung Solo itu gelembung. Gelembung itu membuai seseorang. Menina bobok kan? Ya. Tapi yang dinina bobokkan atau yang ditipu tidak merasa ditipu. Bangga malah. Nah itulah Gelembung Solo. Dia menikmati Nina Bobo itu. Iya, dia menikmati. Orang yang ditipu juga senang.
Nah, kalau ditipu ini kan aneh kan gitu. Nah, sebagian orang, mohon maaf ini, saya percaya atau tidak, sebagian orang juga mengatakan itu memang ada ilmunya, Mas gitu. Ilmu dalam tanda kutip. Soal jadi klinik gelembuk, iya soal klinik. Gelembuk itu menggunakan klinik gitu. Gimana sih ini konsep santetnya? Katanya membuai, terus orang yang dibuai atau ditipu ini tidak akan merasa bahwa dirinya sedang dibuai. Tapi kok tadi Roy saat ngaku dapat kiriman bisa tahu ya? Kan katanya tidak bisa merasa. Gimana sih? Terus dia bilang lagi katanya orang yang ditipu atau dibuai ini akan menikmati bahkan senang. Terus kenapa tadi dia mencak-mencak? Sampai sumpah serapah semoga berbalik kepada pengirimnya. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Bukannya harusnya senang dan menikmati ya? Jadi ini gimana sih konsep santetnya ini, Panci? Jadi gelebuk atau gelembuk Solo ini merupakan istilah yang diciptakan oleh Roy Suryo sendiri yang kini dia pakai lalu dihubungkan dengan Pak Jokowi seolah dia ini korban yang mendapat kiriman gelebuk Solo. Udah gak beres memang ini si Panci ini. Apakah dia ini halusinasi ya teman-teman? Kok dia ini mempercayai sesuatu yang tidak ada gitu? Kok tanda-tandanya sama dengan yang disampaikan dokter ini ya? Coba kita simak dulu. Gejala gangguan psikotik ini merupakan bagian dari skizofrenia. Gangguan psikotik itu adalah ketika seseorang muncul halusinasi dan waham atau delusinya. Halusinasi yang merupakan tanda dari gangguan skizofrenia adalah gangguan di mana seseorang itu seperti merasakan di panca inderanya ada sensasi tertentu, mendengar suara bisikan, melihat bayangan, dan yang lainnya. Demikian juga dengan adanya waham atau delusi, yang merupakan salah satu gejala psikotik, merupakan bagian juga dari gangguan skizofrenia ini, yaitu keyakinan yang salah terhadap sesuatu hal. Merasa ada yang ngejar-ngejar, seperti ada yang membunuh, serasa ada kamera-kamera yang sedang mengintai dia, merasa dirinya hebat, punya kekuatan tertentu. Jadi apakah Roy Suryo ini kena delusi yang mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah teman-teman, Mang Ujang juga dapat satu video ketika Roy Suryo diundang di sebuah acara televisi dan entah kenapa Mang Ujang kok merinding melihat cara dia tertawa di sini. Kesannya over dan tertawanya itu tidak sesuai dengan realita. Jadi topiknya itu tidak lucu-lucu amat ya. Di sini memang Roy Suryo dan hostnya ini terlibat bercanda gitu ya. Lucunya juga gak lucu-lucu banget sih sebenarnya. Tapi kok bisa dia ini tertawanya sampai ngakak-ngakak gitu teman-teman. Ini masalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang gue. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran kan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur-jujur? Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Tapi kemarin Kan Mang Ujang mah merinding sumpah lihatnya gitu. Ketawanya itu terlalu berlebihan, padahal lucunya gak seberapa. Kan dia tadi bercanda dengan mbak hostnya, dia tertawanya itu sampai menganga lebar mulutnya itu ya. Lalu di akhir video juga dia tertawa lagi, sama seperti yang di awal. Ketawanya ini over banget. Apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti Mang Ujang? Sensasi merinding melihat video barusan? Kira-kira kenapa ya? Apakah di sini Roy Suryo terlalu bahagiakah? Atau ini merupakan refleks alami untuk mengatasi rasa paniknya? Silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah kita lanjut lagi ke video selanjutnya, video dari Bung Ade Armando, di mana teman-teman kesehatan mental Roy Suryo juga pernah disinggung oleh Bung Ade ya. Jadi apa memang Roy Suryo ini punya masalah mental gitu kira-kira? Coba kita simak videonya. Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan.
Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Dalam tahap yang paling sederhana, cara berpikir Roy mengikuti apa yang disebut sebagai motivated reasoning atau bisa diterjemahkan menjadi penalaran yang bermotivasi. Dalam proses ini, seseorang secara tidak sadar memproses informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang dimiliki orang itu. Jadi, dia akan memilih mempercayai informasi yang sejalan dengan apa yang diyakininya dan akan menolak informasi yang tidak sejalan. Dalam hal ini, Roy misalnya bisa saja sudah sangat membenci Jokowi. Alasan bisa macam-macam, tapi yang jelas dia membenci Jokowi. Karena dia benci, dia menjadi sangat percaya bahwa Jokowi penipu. Roy akan begitu saja mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya bahwa Jokowi penipu dan menolak informasi sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi asli, otaknya langsung menolak bukti tersebut demi menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Waduh, serem juga ya ini ya, analisa dari Bung Ade. Tapi ini hanyalah dugaan ya teman-teman. Nah itulah, jadi Roy Suryo ini kembali berbohong ya perihal Gelebug Solo itu, padahal ini adalah istilah yang dia ciptakan sendiri. Dan Gelebug Solo ini sudah dia bahas di podcast Abraham Samad, yang videonya itu sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman, sedangkan baru-baru ini dia mengaku mendapatkan kiriman Gelebug Solo ya. Dia manfaatkan tuh ya kata Gelebug Solo yang dia ciptakan sendiri itu, dia pakai untuk seolah-olah dia dapat kiriman gitu dari Bapak Jokowi. Meskipun di sini dia tidak menyebutkan nama pengirimnya siapa, tapi dari sindirannya gitu kan. Itu ke siapa lagi sih, dan sekarang siapa sih musuhnya Roy Suryo ini gitu, kalau bukan Pak Jokowi gitu kan. Nah mungkin sekian teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Mang Ujang ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah kembali menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Nah mungkin segini saja video kali ini dari Mang Ujang. Sampai jumpa lagi di next video.